Kembalinya Raja Serigala. Bab 195 Pikiran Ibu Mertua. Hari-hari berikutnya tenang dan segalanya berjalan lancar. Dian Yuan juga mulai bekerja lembur. Selama periode ini, Xia Simo akan keluar pagi-pagi dan kembali ke rumah sekitar pukul 12 atau 1 siang. Kadang-kadang, dia tidak kembali sama sekali. Chen Fan tidak tahan melihat Xia Simo begitu lelah. Setelah membujuknya beberapa kali, dia yakin dengan sikap keras kepala dan sikap kerjanya dan tidak punya pilihan selain bergabung dengan pasukan lembur. Setelah 8 hari bekerja keras, pabrik garmen Dian Yuan akhirnya menyelesaikan pesanan pertamanya dan mendapat keuntungan lebih dari 100.000 yuan. Ini dapat dianggap sebagai harta karun emas pertama Xia Simo dalam arti sebenarnya. Karena alasan ini, Chen Fan secara khusus menarik Xia Simo ke samping untuk merayakannya. Pertama-tama, dia tidak tega membiarkan Xia Simo terlalu lelah. Kedua, aku sudah lama tidak mengurus ibu, ayah, dan anak-anakku yang sudah tua di rumah. Barulah Xia Simo setuju. Keduanya pulang lebih awal, membeli banyak makanan lezat, menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lezat, dan menunggu orang tua mereka menjemput Xiao Xiao dari sekolah. Dan, pada saat ini, wah, pintu rumah ditendang hingga terbuka dan ibu mertua masuk dengan marah. Dia melotot tajam ke arah Chen Fan, lalu melemparkan tas sekolah Xiao Xiao ke sofa dengan paksa. Ledakan lainnya. Dorong pintu toilet kamar mandi hingga terbuka. Banting pintunya. Lepaskan air. Chen Fan dan Xia Simo sama-sama tercengang. Sepanjang ingatan mereka tidak pernah menyinggung perasaan ibu mereka sedikitpun. Bagaimana kamu bisa begitu marah? Pada saat ini, ayah mertua masuk dari pintu sambil memegang Xiao Xiao di tangannya, tampak sedih. Mereka berdua tampak seperti telah kehilangan jiwa dan putus asa. Chen Fan dan Xia Si bahkan lebih bingung. Mereka sangat sedih setelah kalah dalam pertarungan tim. Xia Simo melepas celemeknya, berjalan mendekat dan berkata, "Ayah, ada apa denganmu? Dan mengapa ibu begitu marah?" Chen Fan juga datang dan menggendong Xiao Xiao yang putus asa. Ayah mertuanya mendesah dan berkata, "Apakah ibumu menderita penyakit pembandingan?" Chen Fan dan Xia Simo saling berpandangan, bingung. "Ayah, tolong lebih spesifik. Apakah kamu masih ingat Zhao Dalan yang tinggal di lantai bawah rumah kita?" Tanya Xiao Wenchang. Zhao Dalan adalah tetangga mereka. Ketika mereka diusir oleh keluarga Xia, Zhao Dalanlah yang memperkenalkan rumah itu kepada mereka. Zhao Dalan memiliki suara yang keras dan panjang serta suka bergosip. Dia dapat membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Saya selalu suka bermain kartu dengan ibu saya di hari kerja, dan kami berdua punya banyak dendam di meja kartu. Tentu saja aku ingat. Beberapa hari yang lalu, Bibi Zhao mengetahui bahwa aku tidak mengundangnya ke tempat usahaku dan dia memarahiku. Jawab Xia Simo. Xia Wenchang mengangguk dan berkata, "Begitulah yang terjadi. Ibumu dan aku pergi menjemput Xiao Xiao hari ini, dan dalam perjalanan pulang, kami kebetulan bertemu dengan Bibi Zhaomu." Apakah mereka bertarung di jalan? Kata Xia Simo dengan terkejut. Xia Wenchang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak juga, tapi hampir sampai. Hari ini, menantu Bibi Zhao membeli 2 mobil baru. Dia kebetulan bertemu denganku dan ibumu saat berjalan pulang bersama Xiao Xiao di jalan." Zhao Dalan mengerem dan menghentikan mobil di depan ibumu, lalu keluar untuk memamerkan mobil barunya dan betapa hebatnya menantunya. "Kau tahu karakter ibumu. Saat dia marah, seluruh dunia akan menderita. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir kesombongan Zhao Dalan?" Mereka berdua mulai mengumpat di jalan. Xia Wenchang sedikit takut ketika memikirkan kejadian saat itu. Kemudian, Zhao Dalan begitu sombong sehingga dia mengabaikan ibumu dan pergi begitu saja. Ibumu begitu marah sehingga dia terus memarahiku dan Xiao Xiao sepanjang perjalanan pulang. Xiao Xiao berbaring di pelukan Chen Fan, mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan, lalu berkata, "Ayah, nenek memarahi kamu, mengatakan kamu orang yang tidak berguna, bahkan tidak mampu membeli mobil. Akulah yang paling sering memarahi kamu." Chen Fan tertawa getir, memikirkan betapa besar kesalahan yang telah diperbuatnya. Ketika orang lain membawa mobil mereka untuk dipamerkan di depan ibu mertua mereka, dia berbalik dan memarahi saya, seolah-olah sayalah yang meminta mereka untuk pamer. Chen Fan merasakan sakit yang tak terlukiskan. Dan saat ini, wah, pintu toilet ditarik terbuka dengan suara keras. Ibu mertua itu melotot marah ke arah Chen Fan dan berteriak, "Sampah, apa yang kamu lihat? Aku bilang padamu, jika kamu tidak membeli mobil besok, kamu akan menceraikan Simo." Wah. Ibu mertua menutup pintu kamar mandi dengan paksa, berjalan dengan angkuh, dan menjatuhkan Chen Fan di sofa, lalu memakan makanan lezat di atas meja. Xia Wenchang memimpin, menundukkan kepalanya seperti rumput yang malu-malu, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Chen Fan, Xia Simo, dan Xiao Xiao tidak punya pilihan selain meniru penampilan Xia Wenchang. Bab 196 Pengaturan. Setelah makan malam, Chen Fan menerima telepon dari Qian Dajiang. Pukul 8 malam, Chen Fan datang ke ruang berlian sebuah klub. Qian Dajiang sudah menunggu di sini, dengan 10 hidangan dan 2 botol anggur merah berkualitas tinggi di atas meja, tinggal menunggu kedatangan Chen Fan. "Saudara Fan, silakan duduk," kata Qian Dajiang dengan antusias.
Setelah Chen Fan duduk, dia mengambil sepotong daging dan berkata sambil mengunyah, apa yang kamu inginkan dariku? Qian Dajiang mengisi gelas Chen Fan dengan anggur dan berkata, Saudara Fan, kota bisnis berjalan sangat baik, dengan volume transaksi harian sekitar 30 juta. Dalam sebulan terakhir ini, kami telah menghasilkan total 500 juta yuan. Alasan utama aku mengganggu Saudara Fan hari ini adalah untuk memberinya 500 juta ini. Chen Fan menyesap anggur merahnya. Dia tidak terlalu tertarik dengan uang. Hanya 500 juta hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan aset Istana Raja Serigala. Anda selalu bertanggung jawab atas kota perdagangan. Pembagiannya 30% hingga 70%. Saya akan mengambil 150 juta dan Anda mengambil sisanya. Saudara Fan, kamu benar-benar tidak bisa melakukan itu. Qian Dajiang tidak berani meminta sebanyak itu. Kakak Fan, kamu ambil 7 dan aku ambil 3. Chen Fan mengangkat kepalanya dengan tatapan tajam. Qian Dajiang begitu takut hingga ia berkeringat dingin, menyadari bahwa ia terlalu cerewet. Maafkan saya, Saudara Fan, saya tahu saya salah. Chen Fan kemudian menundukkan kepalanya, mengambil sepotong daging dan mulai makan. Qian Dajiang berdiri diam di samping. Chen Fan menggigit beberapa suap dan menyeka mulutnya dengan selembar kertas. Qian Dajiang, aku akan merepotkanmu untuk melakukan sesuatu sekarang. Aku rela melewati api dan air demi Saudara Fan. Qian Dajiang langsung menjawab. Chen Fan mengeluarkan selembar kertas, dengan cepat menulis sebaris kata di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Qian Dajiang. Qian Dajiang mengambil kertas itu, tetapi wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Gunakan 150 juta itu untuk membangun tempat pelatihan untukku. Juga, bagianku dari keuntungan masa depan dari kota perdagangan akan digunakan sepenuhnya untuk kamp pelatihan. Para prajurit Istana Raja Serigala yang tersebar di seluruh tempat telah mulai melatih prajurit serigala, dan tentu saja dia tidak boleh ketinggalan. Dia memutuskan untuk mulai membangun kamp pelatihan. Qian Dajiang menjawab dengan gemetar, Saudara Fan, saya berjanji akan menyelesaikan tugas itu. Sejujurnya, Qian Dajiang merasa takut saat melihat persyaratan pada catatan itu. Ini sama sekali bukan kamp pelatihan, ini jelas neraka iblis. Mastif Tibet, anjing gila, serigala gurun, bison, semut merah, ular berbisa, kelabang. Ada berbagai macam binatang dan serangga yang aneh, ganas, dan beracun. Hanya dengan melihat nama-namanya saja, orang-orang akan merasa takut. Chen Fan berdiri dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Qian Dajiang berkata dengan malu-malu, Saudara Fan, Yang Qi, Raja Mobil, ingin bertemu denganmu. Ada apa? Chen Fan mengerutkan kening. Pada saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan seorang pria parubaya yang tingginya 2 meter masuk. Pria itu berwajah persegi dan bertubuh tinggi dan asimetris. Terlihat konyol. Saat pertama kali melihat Chen Fan, Yang Qi buru-buru mengeluarkan kartu ungu. Saudara Fan, ini pertemuan pertama kita. Aku ingin tahu apa yang kamu suka. Ini hadiah kecil dari saya. Dengan kartu ini, Anda dapat mengambil mobil sebanyak yang Anda inginkan dari Nanya Auto City secara gratis. Chen Fan bahkan tidak melihat kartu ungu itu, tetapi menatap Qian Dajiang, berkata dengan tidak senang, Qian Dajiang, ini adalah pertama dan terakhir kalinya. Aku tidak ingin mengadakan pertemuan yang tidak berarti seperti itu lagi. Ledakan. Qian Dajiang tertegun seperti sepotong tebu, berkeringat dingin. Dia ingin menendang Yang Qi. Mereka telah sepakat untuk tidak memberikan hadiah apapun, tetapi dia bersikeras untuk mengambil keputusan sendiri. Dia tentu saja sangat jelas tentang temperamen Saudara Fan. Yang paling dia benci adalah mereka yang bermain dengan orang-orang yang suka menipu. Kali ini Saudara Fan marah, mereka tidak sanggup menanggung akibatnya meski memiliki 10 kepala. Saudara Fan, mohon maafkan saya. Qian Dajiang tahu bahwa dia salah dan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Qian Dajiang meminta maaf dengan tergesa-gesa. Melihat Qian Dajiang meminta maaf, Yang Qi tidak berani mengabaikannya. Dari Qian Dajiang, dia mengetahui bahwa latar belakang dan kekuatan Chen Fan sangat mengerikan, dan dia adalah seseorang yang tidak mampu dia ganggu. Dia buru-buru meminta maaf, Saudara Fan, saya benar-benar minta maaf. Masalah ini adalah keputusan saya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Qian. Maafkan aku kali ini. Chen Fan melirik Yang Qi. Pria ini adalah pria sejati yang berani bertindak dan bertanggung jawab. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Keduanya menghela napas lega, merasa lega. Saudara Fan, yang memiliki seorang putra yang secara alami kuat dan berbakat. Ia adalah kandidat yang baik untuk pelatihan seni bela diri. Saya ingin ia belajar beberapa keterampilan dari Saudara Fan. Celepuk. Yang Qi berlutut dan berkata, Saudara Fan, terimalah aku sebagai muridmu. Chen Fan melirik Qian Dajiang dan berkata, tunjukkan padanya rencana latihanku. Jika dia punya nyali, dia bisa ikut serta dalam penilaian. Setelah mengatakan itu, Chen Fan pergi. Yang Qi di ruang pribadi itu kebingungan. Dia menatap Qian Dajiang dengan bingung dan berkata, Qian tua, rencana pelatihan macam apa ini? Apakah menakutkan? Qian Dajiang tertawa, menepuk bahu Yang Qi dan berkata, menurutku, kamu adalah ayah yang paling kejam di dunia. Kamu benar-benar ingin anakmu pergi ke tempat ini untuk berlatih.
Dia menyerahkan rencana pelatihan kepada Yang Qi dan menghiburnya. Saya pikir kamu bisa pulang dan bersiap untuk punya anak kedua. Bersambung.